Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma ya rabb sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad, salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ilmik wa adhib husna qalbi fid dunya wal akhirah wa farrij kuruba ummati wa hawwil ahwalahum ila asadil ahwal ya rahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa tsani tanziful jasad bi izalatir rihil karihati minhu kasunanin fayata'ata ma yuziluhu min martakin wa nahwi. Wa thalithu lubthu thiyabil bid fa innaha afdalul thiyab. Wa rabi' akhdhu dhufur wa in tala wa sya'ar kadzalik wa yantif ibtahu wa yakusu syaribahu wa yahliku 'anatahu. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah atas kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita berupa nikmat sehat wal afiyah. Mudah-mudahan kita semuanya selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur fi khairin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Masih menerangkan tentang kesunahan di hari Jumat. 2 minggu yang lalu diterangkan bahwasanya disunnahkan bagi orang yang mau melaksanakan sholat Jumat untuk mandi. Mandi ini hukumnya sunnah dan waktunya mandi itu mulai dari fajar atau mulai dari subuh ya sampai habis waktunya sholat Jumat. Jadi kalau mau mandi keramas mulai setelah subuh itu tidak apa-apa, mendapatkan sunnah. Tapi mandi ketika mau berangkat itu lebih afdol karena masih seger. Ya, masih seger, baunya masih wangi. Fa'in ajaza an ghusliha, kalau dia tidak bisa mandi karena tidak ada air atau airnya ada tapi sedikit mepet dibuat kebutuhan yang lain, maka tayammama, maka dia boleh tayammum ya, maka dia boleh tayammum ya, biniyatil ghusl laha ya, tayamum dengan niat mandi, niat menggantikan mandi dengan tayamum. Caranya bagaimana? Fayaqulu, maka dia niatnya adalah nawaitu tayammuma badalan an ghusl jum'ah. Saya niat tayamum menggantikan mandi untuk hari Jumat. Jadi saya niat tayamum untuk menggantikan mandi. Ya. Jadi sampean ada air tidak cukup gaya adus, tapi cukupnya buat wudhu dong. Ya sudah, sampean wudhu, habis itu sampean tayamum untuk menggantikan mandi. Ya. Itu sama, tayamum untuk mandi sama dengan tayamum untuk wudhu, sama. Sahabat Ammar bin Yasir ya. Ammar bin Yasir ini pernah satu kali disuruh Nabi untuk pergi ke satu desa. Ketika pulang ya, Ammar bin Yasir ini kecapean istirahat di bawah pohon ya. Karena kecapean akhirnya Ammar bin Yasir ini keturun. Nah, pas keturun ini dia mimpi basah. Mungkin terlalu capek atau apa, intinya dia mimpi basah. Akhirnya ini juga waktunya mau sholat. Dia bingung, ya apa ini?
Yang dia tahu tayamum untuk wudhu, ya, yaitu mengusap wajah dan kedua tangan. Lah kalau mandi, ya apa tayamum ya? Dia mikir. Akhirnya dia mengkiaskan, oh kalau wudhu itu membasuh wajah, tangan, kepala, kaki, kalau mandi seluruh badan, oh berarti tayamumnya seluruh badan juga ini katanya. Ya, karena dia belum tahu. Akhirnya ya, ini saking apa ya, saking tidak mau meninggalkan sholat, ya takut tidak sah. Akhirnya dia tayamum dengan cara gulung-gulung. Jadi langsung padang pasir enak ya, gulung-gulung ke awak. Oh ya, kaya adus keramas ngono. Ya, sampai selesai dia sholat, lalu ya beliau akhirnya pulang menghadap Rasulullah dan diceritakan peristiwa itu. Nabi mesem, ya Nabi mesem. Kata Nabi, ya bagi orang yang ya walil mustahid, ya apa walil mustahid, bagi orang yang beristihad maka dia mendapatkan, ya kalau dia benar dalam istihadnya, ya kalau dia benar istihadnya dia mendapatkan 2 pahala. Kalau dia salah dalam istihadnya dia mendapat 1 pahala. Jadi tayamum untuk wudhu, tayamum untuk mandi junub atau mandi sunnah sama. Yaitu apa? Wajah diusap dengan tanah, dengan debu. Caranya begini. Kita misalnya ngambil debu, ya kita ngambil debu sampai ini, lalu beginikan debunya sampai tinggal sisa halusnya ya. Kemudian ya ini sambil niat. Ketika begini niat dalam hatinya, niat awal itu tayamum gitu ya. Tayamum sholat atau untuk mandi tadi. Lalu beginikan. Ini fokus dengan niatnya, jangan tak boleh mikir yang lain. Lalu diusap. Nah, mengusapnya ini tangannya jangan lepas. Tangannya jangan lepas, jadi nempel terus. Sampai kira-kira rata. Kenapa tidak boleh lepas? Karena kalau sudah lepas, akhirnya ini sama, tidak bisa dipakai lagi. Jadi harus ini. Untuk tangan, kalau mazhab Imam Syafi'i yang lama, ya, mazhab Imam Syafi'i yang baru. Jadi Imam Syafi'i itu ada 2 mazhab. Mazhab yang lama itu sampai pergelangan tangan. Jadi ngambil lagi, diginikan lagi, ini. Tak boleh, jangan lepas ini, harus terus nempel. Kira-kira saudara. Ini mazhab Imam Syafi'i yang lama. Mazhab Imam Syafi'i yang baru sampai sini seperti ini. Jadi ambil, kemudian diginikan ke bawah ini sambil putar. Jempolnya jangan nempel. Diputar begini. Nah, yang jempol tadi itu awal jempol itu. Terus ini juga gini. Putar ini yang cukup. Tapi Imam Nawawi memberi fatwa boleh mengamalkan pendapat yang lama. Jadi Imam Syafi'i itu punya 2 pendapat, istilahnya madhab qadim dengan madhab jadid. Madhab yang lama itu beliau fatwakan di Baghdad. Lalu beliau pindah rumah ke Mesir. Di Mesir beliau diperbaharui lagi madhabnya. Banyak perubahan madhabnya itu dengan madhab yang baru. Katanya Imam Syafi'i, ini adalah madhab saya yang baru, maka barang siapa yang tetap mengamalkan dengan pendapatku yang lama, saya tidak bertanggung jawab di hadapan Allah. Enake sampean melok madhab itu ngono, Pak. Enake kalau melok madhab, kalau salah, ya itu tanggung jawab Imam Syafi'i. Ya.
Kan ada beberapa orang yang menolak untuk bermadhab. Mereka, saya berdasarkan Quran dan hadis, saya tidak ikut madhab misalnya. Ya tidak apa-apa, itu haknya dia. Tapi perlu diketahui, Imam Syafi'i juga dalilnya dari Al-Quran dan hadis juga. Sama juga dalilnya Al-Quran dan hadis. Cuma apakah kita bisa menggali hukum sebagaimana Imam Syafi'i menggali hukum? Kita bukan kapasitasnya kita. Kadang-kadang kita beli terjemahan sudah istinbat sendiri. Tidak apa-apa kalau sampean saya mau Quran dan hadis. Kalau sampean punya kapasitas keilmuan yang mumpuni, yang sudah cukup, tidak apa-apa. Maka bagus, ya. Istilahnya kita bagus. Tapi kita tidak mampu untuk itu, maka kita ikut orang, gitu. Kalau sampean mau pergi, sampean mau ikut Google Map, tidak apa-apa. Ya, enak sampean, tidak soro-soro sampean. Jalan-jalan tikus, jalan-jalan desa bisa ketemu sampean. Google Map. Oh, saya tidak mau Google Map. Saya maunya itu ini dari rambu-rambu saja. Tidak apa-apa. Suwe nyampe nya itu nanti. Dolek-dolek, ya rambu ini dikira muter-muter. Kalau kita ikut madhab, enak. Makanya kata Imam Syafi'i, barang siapa yang mengamalkan pendapatku yang lama, saya tidak bertanggung jawab di hadapan Allah. Tapi ada 18 masalah yang difatwakan oleh para ulama boleh diamalkan. Di antaranya tayamum sampai sampai telapak tangan saja. Ini enak daripada sama jongkok-jongkok. Ya, ada cerita. Dan mandi ini ada dua ya, yang kemarin saya ingatkan lagi. Mandi untuk sholat, ada yang mengatakan sunnah mandi untuk hari. Kalau dikatakan mandi untuk sholat, maka yang sunnah mandi itu bagi yang mau sholat, sehingga sembahyang nggak sunnah. Kalau mandi untuk hari, maka semuanya boleh mandi. Walaupun perempuan yang nggak Jumatan, boleh. Yang kedua, daripada kesunahan di hari Jumat, tandhiful jasad, yaitu membersihkan badan. Padahal kita setiap hari bersihin ya, malah kita mandi ping-pindu malah. Zaman dulu, zaman Rasulullah SAW, ya itu para sahabat itu mandinya jarang. Kenapa? Air itu di Arab itu susah, tidak seperti di sini. Dan sampai sekarang, istilahnya orang-orang Arab itu yang hidup di pedesaan, yang bukan kota-kota maju ya, mereka itu mandinya itu paling cepat 3 hari sekali. Ya. Dan alamnya beda, tidak seperti di Indonesia. Sama ndak tuh sedino itu ndak peliket apa ya sampean. Nek gini kan sedino koyo peliket kado sembarang kali ya. Malah dulu kita waktu mondok kita dulu itu kita mandi 3 hari sekali. 3 hari sekali sampai kadang-kadang lali ke adus. Mbok pirang dino iki wis pokok delok kaose wis akeh pulone berarti tau keringete ya. Iya, kadang lali wis. Ya pertama-tama datang ya tiap hari mandi. Tapi lama-kelamaan sudah adaptasi dengan alamnya. Jadi tidak seperti sini. Jadi disunahkan untuk hari Jumat itu membersihkan badan, mandi gitu. Iya. Apapun yang kotor, kukunya nanti akan dibahas, kuku, jenggot-jenggotnya ini semua dirapikan semuanya. Kenapa? Karena di hari Jumat kita akan kumpul sama banyak orang. Ya, kita kumpul banyak orang nantinya yang rapi. Yang rapi. Bi izalatir rihil kariha, dengan menghilangkan bau yang tidak enak dari badan kita. Ya.
Ai tangkiyatu minad danas, membersihkan badan dari kotoran, walau min dakhili, walaupun dari dalam. Cindak ketok. Yo, dibersihkan kabeh. Wa kadza yusanu tandhifu thiyab. Demikian juga disunahkan untuk cuci baju. Ya, kelamin-kelamin ini dicuci kabeh. Nah, ya, dicuci hari Jumat. Wa hadhil umur la tukhtasu bil Jum'ah bal tusan. Ini semuanya tidak khusus dengan hari Jumat, tapi disunahkan di hari Jumat. Apa bedanya lek sunah itu oleh ganjaran sampean. Jadi sampean lek mbah di hari Jumat oleh ganjaran. Sampean adus keramas oleh ganjaran. Adus biasa oleh ganjaran. Nah, adus biasa ini masuk yang kedua ini, membersihkan badan. Jadi sampean ambil keramas double sampean ganjarannya. Kenapa? Keramas iki oleh kabeh. Yo keramas, mandi, dan juga dapat membersihkan badan juga. Ya, gitu. Jadi saat ini tidak harus hari Jumat, tapi di hari Jumat hukumnya sunnah. Nah, lek sunnah itu oleh ganjaran. Nah, gitu. Oleh ganjaran. Wa tusannu likulli man yuridu huduru majma' min majami'in nas. Dan disunahkan juga setiap kali kita mau hadir perkumpulan, sunnah mandi sampean, membersihkan badan sing rapi. Jadi sampean kate ono rapat RT, kate ono rapat di pendopo atau rapat warga atau apa, sampean mandi yang bersih pakai minyak wangi, niat ngelakoni sunnah oleh ganjaran sampean. Makanya sampean ya, kalau kita tahu ilmunya, kita ini bisa dapat pahala setiap saatnya. Jadi wong cidak sampean iku seneng. Lek sampean ya wis kate berangkat yo ndak adus, bajunya sudah dari kemarin, kaos siapa lagi wis mulai winginane. Sampean lungguh wong rong-rong gabaan, Pak. Gak suwe nyingkre, sama yang sadar loh, iki ambukur wae ya. Kok romoro nyingkre. Iya pamitin aja ding gak balik maneh lungguh di kono pindah. Nah, maka kita sadar diri. Itu yang wangi. Nabi SAW itu setiap harinya itu pakai minyak rambut. Minyak rambutnya Nabi dari misik. Setiap hari Nabi itu senengane pakai misik kayak minyak rambut bisa. Makanya saya ini misik sak botol ini jutaan ya. Nah, zaman biyen mungkin murah, mungkin golek-golek ya. Saiki misik asli digawe rambut ngene masyaallah sampean. Ya pirang juta iki. Jadi disunahkan mandi, bersihkan badan setiap kali mau hadir perkumpulan. Lakinnaha fil jum'ati asyaddu istihbaba. Tapi hari Jumat lebih ditekankan lagi karena kita juga kumpul duduk sama banyak orang juga untuk ibadah. Qala Imam Syafi'i radhiyallahu an, barang siapa Imam Syafi'i berkata, man nadhafa thawbuhu qalla hammuhu wa man taba rihuhu zada aqluhu. Ini dawuh Imam Syafi'i. Apa? Man nadhafa thawbuhu, siapa orang yang bajunya bersih rapi, wangi, qalla hammuhu, ya, sedikit sumpeknya sedikit, artinya orang itu akan merasa bahagia. Kenapa? Merasa seger, ya, merasa segar, ndak peliket, ndak apa gitu. Dia merasa segar, gollahamuhu, sumpeknya sedikit. Artinya hidupnya akan cerah, hidupnya akan menyenangkan. Wa man tabarihu, barang siapa yang baunya wangi, zada aqlu, itu tambah kecerdasannya. Kata belajar nggih minyak wangi dime cek wangi, insyaallah tambah cepat paham sampean. Itu. Lah sampean ya berada di ruangan yang bau, ya ndak iso mikir sampean. Ya, iki ambune iki kate ambekan sesek ya. Jadi katanya Imam Syafi'i, man nadhafa thawbuhu qallahamu, barang siapa yang bajunya bersih maka dia akan hidup, ya hidupnya menyenangkan. Barang siapa yang baunya wangi maka dia bertambah cerdas, bertambah pintar. Fayata'atu kasunya kasunanin
Ya, seperti sunan ya, pakai sod, kasunanin. Nah, sunan ini artinya bau yang tidak enak dari ketiak. Ya memang bau sing paling dari tubuh ini sing paling bau ya dari ketiak, dari keleknya kita ini. Kenapa? Karena kecepit. Ya. Kalau sampai tidak mandi beberapa hari atau sampean habis kerja, itu sing ambu itu biasa gini. Makanya kan ada Rexona, ada itunya. Kenapa? Ya ini kalau ini tidak bau, maka insya Allah yang lain aman. Yang diperiksa itu ini ketiak kita. Ya, ketiak kita ini yang biasanya paling bau. Kasunanin. Jadi sunan itu pakai sod ya, artinya bau yang tidak enak. Bukan sunan bahasa Jawa loh. Ya, sunan. Fayata'ata ma yuziluhu min martakin wa nahwi, maka hendaknya dia menggunakan sesuatu yang bisa menghilangkan bau dari ketiak itu. Misalnya martak itu kalau zaman dulu seperti pakai tawas. Ya, pakai tawas atau apa. Kalau sekarang sudah ada Rexona, ada macam-macam mereknya sudah. Tinggal kita mau beli yang wangi-wangi semua. Malahan ambu ini kok punya wangi misalnya. Gitu. Kalau zaman dulu tidak ada pakai tawas. Gitu. Atau misalnya pakai jeruk misalnya, jeruk deke-dekelek yang ambu seger-seger gitu. Zaman biyen ya, ini bicara zaman dulu ini. Ya, kalau sekarang sudah ada anunya sudah wis. Jadi yang kedua disunahkan membersihkan badan kita daripada semua kotoran, khususnya ketiak. Yang ketiga yang disunahkan dari Jumat itu lubsus thiyabil bid fa innaha afdhalus thiyab, yaitu memakai baju berwarna putih. Ya, baju berwarna putih karena baju warna putih itu afdhalus thiyab. Jadi kalau untuk hari Jumat itu paling afdol itu adalah baju yang warna putih walaupun harganya murah. Tapi kalau hari Lebaran, Rioyo, sing afdol itu adalah baju yang baru yang paling bagus, paling mahal. Tapi kalau hari Jumat itu yang paling afdol adalah bukan yang paling bagus, bukan yang paling mahal, tapi sing paling putih, yang paling bersih. Itu. Wa minha al-amaim. Di antara kesunahan juga adalah memakai imamah. Ya, pakai imamah. Itu. Wa yusannu an takuna jadidah. Ya, disunahkan bajunya atau imamahnya tadi itu yang baru. Ya. Fa'ilam takun jadidah, kalau tidak ada yang baru, ya, katanya boleh berminggu tuku yo kepol kemarin ya. Ya. Kalau nggak ada yang baru, maka sunnah antakuna ghoriban minha. Nah, yang istilahnya yang jarang dipakai lah, yang jarang dipakai itu yang pokoknya yang cari yang warna putih. Wa yusannu ayyazid al-imam fi husnil hay'a lil ittiba. Bagi imam disunahkan tambah lagi pakaiannya. Jadi jangan sama dengan orang yang biasa. Bagi khotibnya itu disunahkan gawe baju yang nambah lagi. Misalnya dia harus pakai rompi misalnya yang pakai ada hiasannya. Mungkin bajunya yang ada bordil-bordilnya, tapi yang warna-warna putih gitu anunya. Intinya bagi imam itu nambah pakaian lebih yang beda dengan para jamaah yang lain. Itu sunnahnya gitu. Lil ittiba, karena mengikuti sunnah. Jadi yazid fi husnil hay'ah. Jadi keadaannya bajunya itu yang
sarungnya yang BAS yang paling mahal, gamisnya yang dari Saudi misalnya yang harganya 1,5 jutaan, ya ridanya lek perlu sing abote 2 kilo iku. Wali annahu mandurun ilaih, karena orang semua melihat dia mandur di kabeh ndelok nang khotibe. Ndelok khotibe kelamine beda-beda ya. Wis gamis bolong-bolong kena rokok wisane ya. Cek digawe ae. Utawa wis lungset kabeh wisan. Ya ndak apa-apa. Ya cuma kalau Jumatan itu ya jangan gitu. Sampai ada teman saya ya pas di perumahan lagi khutbah kupluke gak cukup sak ini. Ya saya tegur. Ya, ini kamu ini khutbah gak duwe kupluk apa ya apa kan? Iya lah ya. Saya nyari kopiah saya hitam semua, cari yang putih. Nah, ono iki cukup ya. Berarti kupluk sak ini gak cukup. Akhirnya ada tetangganya dia beli nama kopiah ditukokno kupluk tapi gitu tetangga itu ya yang bagus. Ndelok khotib iku be gak duit to ya apa iku. Nah, tetangganya ngasih hadiah aku dinter ke rumahnya. Katanya dia, dipikir aku malah ora gak duit ya kok ditukokno ya. Wal akmal an takuna thiyabu kulluha bayda. Paling sempurnanya semuanya putih-putih kabeh. Kofiahnya, ridanya, gamisnya, sarungnya, lek perlu aki putih ya kan ono aki Yaman putih wis. Ya, lek perlu putih kabeh. Iku sing afdol. Wa illam takun kulluha lek gak putih kabeh, fa'alaha cukup yang atas saja. Mungkin hanya bajunya kofiah, sarungnya warna-warna yang lain enggak apa-apa lek gak iso. Wa yutlab dzalika hatta fi ghairi yaumil jumat. Bahkan itu disunahkan putih itu bukan hanya hari Jumat, hari yang lain juga disunahkan pakai putih-putih. Nah, makanya para ulama itu ya yang betul-betul ittiba sama Nabi, bajunya gak ono warna lain kecuali putih tok wis. Kita lihat ya, ada beberapa orang-orang ya beberapa ulama itu kelambine putih tok, ndak ono liyane wis. Iya. Dan enak lek kain putih kabeh, Pak. Ndak ro lek lambene gak salin apa gak ro. Warnane padha kabeh. Iya, tapi lek warna-warna liya ro lek gak salin-salin. Iya, kate ceramah ning ngono lambene putih. Ceramah ning ngono insyaallah baju telu cukup ya, gak ro kabeh. Wong putih kabeh. Jadi wa yutlab dzalika hatta fi ghairi yaumil jum'ah li itlaqi khabarin ilbasu min thiyabikum albayat fa inna khairu thiyabikum. Kata Nabi, pakailah baju kalian yang warna putih. Jadi Nabi memerintahkan ilbasu, pakailah baju kalian, ilbasu min thiyabikum, pakailah dari baju kalian albayat yang berwarna putih. Fa innaha khairu thiyabikum. Baju yang warna putih itu tempat biru ya, kata Pak Putih ya. Ya wis kadung. Fa innaha khairu thiyabikum, itu paling bagusnya baju kalian yang dipakai. Wa kafinu fiha mautakum, dan kafanilah orang-orang yang mati dari kamu dengan kafan yang warnanya putih. Makanya sama dulu kafan ini ono warna biru coklat ono ya mesti putih. Dan disunahkan kafan putih tapi yang sing bekas dudu sing anyar, Pak. Jadi kalau kafan itu sunahnya yang mustakmal. Tapi masalahnya dia ono tuh kain kayak kafan bekas di rombengan ndak ono. Ya, kalaupun harus belikan kain yang tidak mahal, yang murah-murah saja. Itu. Tapi ada teman saya di pondok, dia itu jualan perlengkapan mayat gitu. Jadi kalau sing mati susah deh, ini orang mati seneng. Nah, itu ada kelas-kelasnya. Katanya dia sing laris iku sing api-api, sing murah-murah iki malah jarang orang beli. Karepe seakan gawe wong mati ya, padahal dikubur ning lemah. Itu di lemah.
Bahkan sampai ada satu keluarga di Saudi itu sampai kafannya pun kain khusus. Dan ini yang cerita guru saya. Guru saya cerita, jadi ada satu keluarga yang kaya raya, ini bajunya kainnya ini kain pesanan semua, kain khusus untuk keluarganya dia. Keluarga yang lain tidak ada yang pakai ini. Kaya raya. Suatu saat pas musim haji, dia lihat ada orang dari Eropa pakai gamis, ya, itu kainnya persis seperti kain keluarga ini. Dia heran, ini kain beli dari mana ini? Orang kok dari Eropa pakai kain yang khusus kain keluarga. Istilahnya mungkin mau dituntut, perjanjiannya gak boleh dijual, kok dijual gitu loh. Akhirnya ditanya, kamu dari mana ini kain? Kayaknya kamu kok tanya kain ada apa? Nah, dijelasin sama dia. Ini kalau kain ini khusus untuk keluarganya dia. Akhirnya dia cerita, iya, saya punya teman di sana. Teman saya ini mu'allaf. Ketika meninggal dunia, dia pesan sama saya, nanti kalau saya mati, tolong pindahkan mayat saya ke pemakaman Muslim, karena dia keluarganya semuanya Nasoro, Kristen. Dan ketika meninggal, dia dikubur secara Kristen juga. Makanya dia pesan, kalau saya mati, tolong pindahkan ke pemakaman Muslim. Ya, sesuai dengan wasiatnya dia. Habis dikubur, ya, besoknya dia datang digali untuk mindahkan ini. Ketika dipindah, dia kaget, ternyata bukan temannya. Kan temannya wajah-wajah Eropa. Malah di situ orang Arab. Ya, keluarganya ini. Dia heran. Ini kok orang lain. Dia naik ke atas, mungkin salah tempat, mungkin atas. Dilihat, tidak ada ini. Dia kemarin hadir juga, dan ini yang paling baru, yang lain tidak ada. Tapi dilihat, ini juga masih baru juga ini katanya, masih baru. Istilahnya kayak baru, seperti temannya kayak baru gitu. Dilihat kainnya juga bagus kan, kalau kafan kan 3 lapis ya, 3 lapis. Akhirnya katanya dia, ya, ini mungkin siapa, ini wali siapa atau bagaimana, tabarukan, diambil kainnya. Kain kafan 3 meter lebih, diambil, dibuat gamis sama dia. Ya, itu cerita. Katanya keluarga ini, kamu jangan ngarang katanya. Ya, kita buktikan aja. Ya sudah, datang ke pemakaman, ya, keluarganya dia, digali. Ternyata betul temannya yang di situ, temannya di Eropa pindah ke situ. Jadi ini orang Arab dipindah ke pemakaman orang kafir. Oh, itu dipindah ke pemakaman kaum muslimin. Ya, ditanya kenapa, apa sebabnya ini? Nangis keluarganya kan, ini kok bisa, ini kok gini. Akhirnya diceritakan memang semasa hidupnya, ya, yang meninggal ini selalu mengidolakan orang kafir. Ya, enak dia orang kafir, pokoknya dia mengidolakan dia. Dia menjadi orang Islam itu seperti kayak abad, kayak beban. Sembahyang bendino harus gini, harus gitu, ini haram, ini nggak boleh, macam-macam, guys. Banyak larangannya. Akhirnya dikumpulkan bersama orang-orang kafir, temannya dikumpulkan sama, ya, di pemakaman Muslim. Singkatnya ceritanya begitu. Tadi itu yang cerita, ya, guru saya. Dan itu secara akal ya gak masuk akal ya. Ya apa kan, tapi nyata gitu. Tapi nyata. Sudah Isa? Sudah 1 menit. Mungkin ada pertanyaan? Jadi disunahkan baju putih itu katanya bukan harus di hari Jumat. Naam al-mu'tabar fil id al-aghla fil zaman. Iya, kalau di hari lebaran
Itu yang paling sunnah, yang sunnah itu adalah yang paling mahal. Walaupun warnanya warna apa, wis pokok itu putih. Yang seperti tadi yang saya jelaskan. Li'anna yaumuz zinah. Hatta law kana yaumul id yaumul jumat yaumul id ra'a yaumul id fi jami'i narihi al mu'tamad. Kalau bareng ya apa? Riyayane dina Jumat. Iki nggih klambi sing ndi kira sing putih apa sing paling mahal iki katanya. Dikatakan di sini kalau berbarengan riyoyo dengan hari Jumat, maka dikatakan yang lebih didahulukan adalah hari lebarannya. Jadi pakai pakaian yang paling mahal walaupun warnanya bukan putih. Kati Jumatan nih, tidak apa-apa, karena pas kebarengan. Iya. Jadi kalau berbarengan hari Jumat kan Jumat sunai baju putih. Walaupun harganya murah pokok sing putih. Riyoyo sing paling mahal, sing paling bagus. Riyoyo ini pas dina Jumat. Nah, pilih sing di. Ya lebih afdal mana kalau sudah mahal warnanya putih lagi ya lebih afdal. Enggak, sing mahal itu putih warnanya. Iya, ya sudah pakai yang paling mahal saja. Wallahu a'lam bishawab. Ya pakai sarung jadi kalau tidak mencerit